Pak Edo, jujur aja ya, jujur aja nih. Ini jujur ya, pernyataan dari saya melihat itu. Kalau kita lihat ya tentang perayaan Idul Kurban kan, itu untuk apa ya? Sampai dibantai begitu ya hewan-hewan begitu darahnya dicucurkan. Waduh, di mana-mana itu. Saya lihat ini wah, luar biasa ini. Ya Kok makanya bisa begitu? Tapi tidak ditanyakan mengerti, ya mengerti gini kan, gitu apa kita kita artinya. bertanya kan singkat ya, tidak sampai 1 menit. Biarkan mereka menjelaskan, oh ini korban ini makna teologisnya begini, historisnya seperti ini, kronologisnya seperti ini. Itu loh yang kita ingin dengar dari seorang Fandi, seorang Munir gitu-gitu loh. Karena nggak bisa kita menjawab susah, mereka tuh ngikutin nggak bisa karena terlalu kompleks kan. Iya, silakan Bro Fandi. Mungkin Bro Fandi bisa singkat aja Ya, menjelaskan tuh. tentang makna korban dalam Islam itu seperti apa, apakah tidak seperti yang kami pahami selama ini gitu. Betul. Nah, itu maksud saya. Coba Bro Fandi, ayo buka mic-nya. Jadi saya Ngopi kasih dulu, ngopi. gambaran ya Bro Fandi. Korban itu ya, korban itu lebih kepada dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim itu adalah orang yang paling taat. Oleh yang paling sabar, diberi ujian ya, bayangkan anaknya disuruh sembelih gitu kan, dia mau gitu kan, demi keselamatan, demi apa ya, demi perintah gitu. Nah kita ini di apa ya, disuruh mencontoh gitu, milah Ibrahim itu, di mana beliau itu saking taatnya sampai anaknya pun mau dikorbankan. Ya alhamdulillah Allah menggantinya dengan seekor domba. Nah bayangkan kalau misalkan Nabi Ismail yang waktu itu yang disembelih misalkan, mungkin kita juga disuruh mengikuti ritual ibadah itu, nyembelih anak kita. Ya untungnya Allah gantikan dengan seekor domba. Jadi itulah yang kita ikuti setiap hari raya haji gitu kan. Iya, oke baik. Betul. Jadi Nggak ada makna lain dari situ. perintah Allah itu. Nggak ada Ya. makna Bang, lain, ini Pak. lebih ada dalil yang Pak Munir ini. Kenalkan, nama saya Yan, orang baru di Zoom. Shalom teman-teman. Shalom, shalom. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Tadi kan Pak Munir bilang ini sebagai bentuk ketaatan Abraham kepada Tuhan. Nah, teman-teman Muslim melihat itu bentuk ketaatan, ya, melihat dari sikap Abraham. Nah, tetapi kalau daripada domba atau kambing itu sendiri, ya, saya nggak tahu teman-teman Muslim memaknai itu kambing atau domba. Tetapi dari teman-teman sendiri memaknai binatang yang dikorbankan itu sebagai apa gitu? Oke, terutama dalam rangka mentaati perintah Allah ya. Kedua, dalam rangka membantu fakir miskin, barangkali di hari raya tersebut belum ada yang bisa membeli ikan ternak gitu kan. Dan sorry Pak Munir, saya supaya Pak Munir bisa jawab. Itu dalam rangka Jangan dipotong dulu, biarin dulu, bro. Ya. Terus selesai lah. Oke, dan ini tadi ada yang lupa ya. Kenapa Nabi Ibrahim itu saya sebut bahwa dia itu adalah nabi yang paling setia, yang paling taat ya, yang paling sabar gitu kan dalam menghadapi ujian dari Allah gitu. Ada 2 nabi dia langsung. Nabi yang lain ya, kalau nabi-nabi yang lain itu diuji itu nggak sampai ke anak ya, menyembelih anak. Kayak Nabi Isa nggak sampai ke anak karena dia nggak punya istri gitu kan. Terus Nabi Muhammad Nabi Musa itu nggak sampai ujian anak. Itulah ya kelebihan Nabi Ibrahim. Pendapat para ulama yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu kan orang yang lumo gitu bahasa Jawanya itu. Setiap tahun itu berkorban itu 100 ekor onta gitu kan. Lalu ada yang padahal dia belum punya anak gitu kan. Nah, ada yang ngalamin gitu. Ibrahim, kamu kok ini sekali kan? Kok emang banyak, kenapa sih kamu itu kok lumo gitu? Nah, aku ini kalau demi perintah Allah gitu kan gampangannya bahasanya. Dalilnya ada nggak itu? Aku ini kalau perintah Allah ya, apalagi
cuman seekor onta gitu kan. Anak pun kalau disuruh sembelih, aku sembelih gitu kan. Waduh, Nabi Ibrahim itu sangat ringan karena dia belum punya anak gitu. Ngomongnya enak gitu. Tapi setelah dia punya anak, dikasihlah ujian itu oleh Allah gitu. Baik Pak Munir. Gini, saya pertajam Pak Munir ya. Kan tadi kita Pak Munir sudah katakan bahwa Pak Munir menyinggung mengenai ketaatan Abraham ketika dia ingin mempersembahkan anaknya Ismail kan dari teman-teman Muslim. Nah, tetapi ketika Tuhan menyediakan domba itu atau kambing lah istilahnya untuk sebagai ganti atau korban, nah makna korban ini apa sih sebenarnya dari teman-teman Muslim? Karena ini ada yang mengganti Ismail atau mengganti Ishak. Artinya ada sesuatu yang menjadi korban. Harusnya anak-anak ini yang tadinya menjadi terbunuh kan atau dikorbankan, tapi ada yang menggantikan mereka. Nah, makna yang Pak Munir makna yang ada di dalam Islam itu seperti apa ketika berbicara korban pengganti ini? Oke. Apa penjelasan teman-teman? Pertama, Nabi Ibrahim itu bernazar. Seperti yang aku jelaskan tadi bahwa Nabi Ibrahim itu kan bercanda gitu kan. Jangankan kambing gitu kan. Anak pun kalau Allah perintah suruh sembelih, aku sembelih gitu. Kan gitu. Nabi Ibrahim itu kan orang yang sering berkorban ini, nyembelih buat dibagikan ke masyarakat gitu kan. Nah gitu. Yang nomor 2 yang ingin Allah terangkan itu bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sabar gitu kan. Orang yang taat gitu. Hikmahnya buat kita ya, perintahnya adalah kita disyariatkan untuk berkorban setiap tahun dengan tujuan ketaatan sebagaimana taatnya Nabi Ibrahim gitu. Pak Munir, apa bedanya antara pemotongan hewan dengan kurban? Pemotongan hewan dengan kurban beda ya. Kalau kurban itu tidak buat untuk diri sendiri, bahkan kita nggak boleh makan dagingnya, tuh nggak boleh. Kalau pemotongan hewan itu ya motong biasa, makan mau dikasih ke orang ataupun tidak kan nggak masalah. Tapi kalau kurban itu nggak boleh kita ngambil, tukang potongnya pun ya itu tidak boleh kalau nggak atas izin yang berkorban. Nggak boleh ngambil. Jangan mentang-mentang dia motong terus dia ngambil seenaknya gitu. Benar, Kamu tahu nggak kalau di dalam Islam itu tentang Musa itu juga berkorban di dalam hukum? Gimana tuh? Iya, justru Nabi Musa itu mungkin ya memang syariat kurban itu turun-temurun dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa. Yang nggak ada itu kalau korban manusia itu nggak ada itu. Untuk penebusan dosa itu nggak ada syariatnya dari nabi-nabi sebelumnya. Enggak, di dalam Torah sudah jelas ya bahwa setiap orang yang orang Israel yang berdosa tidak sengaja itu harus menyerahkan kurban ke depan ke atas mezbah lewat imam. Iya, kurban hewan ternak harusnya. Iya, mungkin Nabi Musa itu memang mengikuti syariat nabi-nabi sebelumnya mungkin. Jadi haleluya. Jadi di Islam itu ini kita melakukan korban itu untuk menambah pahala. Ya betul. Seandainya dosa kita lebih besar daripada pahala kita bisa mencari pahala dari apa? Dari korban itu sendiri. Wah, ini ada benang merah nih. Ada benang merah nih. Nah, sekarang kita memperoleh pahala dari kurban itu di mana? Apa makna kurban itu? Yaitu kita membagi-bagikan daging-daging itu kepada fakir miskin. Itulah ajaran nabi-nabi sebelumnya yang benar. Nah, sekarang kalau kita korbankan manusia seandainya. Nah, Mas Pandi, saya moderatorin ya. Saya moderatorin. Sekarang kita fokus ke makna korban itu waktu awal mula tradisi korban itu diadakan. Nanti baru bicara masalah kenapa
pengorbanan manusia Yesus Kristus. Kembali lagi ke situ. Boleh Kalau bicara teman-teman sedikit. boleh langsung masuk aja Pak tanpa racun silahkan. Ya. Yang penting inline dengan yang Tadi kan sebelumnya. yang dari dua teman itu berarti mereka juga nggak memahami kitabnya sebenarnya, maaf ya. Karena kenapa dicatat di Al-Quran itu makna pengorbanan itu bukan begitu. Jadi untuk menguji ketaatan Ibrahim sebelum anaknya disembeli, tapi nggak ditulis ya itu Yitzhak atau Ismail. Tapi sesudah itu penggantiannya itu memakai kata tebus. Penggantiannya dengan binatang itu pakai kata tebus. Boleh kita buka. Kalau misalkan nggak ini ya, maksudnya takutnya siapa tahu saya bohong begitu kan? Buka aja di QS Asafat. Kalau kita yang share kan takutnya nanti dikirain kita ngambil dari sumber yang bukan dari sumber yang Islami begitu. Iya bang, saya terima bang, saya terima, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Oke, Iya, oke. enggak masalah, memang maaf aja. Maksudnya kan kita cuman dialog cuman supaya sama-sama mengerti benang merahnya aja. Iya, Nanti kan kalau tadi bahwa Allah itu ingin menunjukkan ketaatan Nabi Ibrahim bang. ya, tapi makna penggantian dengan korban dari manusia ke binatang itu dipakaikan nama tebus. Iya, iya. Oke. Jadi gini, yang dikatakan ditebus itu, jadi kan Allah kan meminta Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, kan gitu. Nah, ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih, nah, yang perjanjian Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya itu, malah Allah ganti dengan binatang, ditebus dengan binatang. Maksudnya perjanjiannya itu diganti oleh binatang, kan gitu. Itu yang maknanya itu Tebus ditebus. itu artinya penggantian bang. Nah, betul bang. Hah? Bukan apa gitu. Iya betul. Jadi bukan nebus dosa, bukan. Tidak ada di situ yang dikatakan nebus dosa. Ya nebus apa, hutang atau apa dijelaskan Mas? Enggak, kan maksudnya perjanjian. Jadi seperti saya dengan Pak Edo. Kalau tebus itu kan diganti kan, menebus hutang, mengganti hutang, menebus apa gitu kan, menebus kan artinya jadi persamaannya gitu itu. maknanya. Coba baca original teksnya. Kan gitu. Iya, itu memang untuk menguji ketaatan. Penyalipan Yesus juga bagi terminologi Kristen menguji ketaatan. Kalau nggak percaya tanya teman-teman Kristen itu. Apa yang diuji di situ? Kalau menurut saya bang, kalau Tuhan nggak perlu diuji. Di mana tadi Pak? Dia Apa? taat Tanpa sampai racun. mati loh. Udah aku taruh di chat. Aku udah taruh di Yesus chat. itu Bukan, taat aku- sampai mati loh. Taruh di Iya kan kalau Tuhan masa Kita harus nggak taat. usah masuk ke sana karena dari dialog yang tadi juga mungkin dibenturkan ke Sama. sana mereka nggak nyampe kayaknya sih. Maaf. Surat 37 ayat 102. 37 like. Oke, 32 ya, 100. 102. Wah, menarik nih kalau ada kata tebus ini kan, berarti bisa dikembangkan lagi oleh Maka tak teman-teman. kala anak itu Mudah-mudahan sampai yang dari pada Kemenak- umur sanggup Mudah-mudahan dari Kemenak enggak dikaburkan makna ininya ya. berusaha Maksudnya, bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai Bapakku, kerjakanlah apa diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Next. Nyampe 107, 108 itu nanti Maka selesai. tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggil dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Tebus kan itu kan. Iya. Jadi Iya, anak- makna yang di atasnya yang tentang yang ketaatan. ditebus, diberikan, bukan dosanya yang ditebus. Anaknya. Ya, memang Jadi di Islam itu tidak ada konsep sebentar. penebusan dosa. Enggak, Memang saya kami lanjutkan. bukan dosa Saya yang lanjutkan ditebus. dulu. Kami Saya manusia yang ditebus dengan dosa kami diampuni.
Jadi kalau dikatakan menebus dosa, dosa nggak ditebus, manusianya yang ditebus. Iya, yang Manusia Iya. yang ditebus gimana Pak Erban? Manusia ditebus, dosa diampuni. Sebentar lah Erban. Tadi Iya. Pak tanpa racun ini dari data ini apa yang ingin Anda Oh, iya, sampaikan silakan, Pak tanpa racun biar Ya, teman-teman maksud muslim saya ditangkap. penggantian dari manusia ke binatang itu juga, ya sebenarnya penggantiannya kalau kita baca di atas ya, berarti kan kita mesti baca satu perikop tuh yang tadi saya ambil dari 101 mulainya. Kesabaran itu ada di ayat berapa tadi ya, udah begitu pengujian, ujian yang besar katanya, udah begitu ketaatan ya. Nah, itu juga kalau misalkan secara terminologi Kristen, penyalipan Yesus itu juga makna seperti itu. Gitu. Oh, kesamaannya di mana itu, Pak? Coba. Saya mau tanya ini, kesamaannya di mana? Sementara Allah ini menebus anak itu dengan, maksudnya menggantinya dengan binatang. Jadi gini, ya, jadi Allah menebus kesabaran Nabi Ibrahim itu dengan seekor binatang agar tidak jadi menjamali anaknya. Nah, kesamaan dengan penyaliban Yesus itu untuk menebus dosa asal itu dari Adam, enggak, kesamaannya apa? Enggak. Soalnya Bapak Racun tadi mengatakan sama. Yang ditebus itu manusia, dosanya diampuni. Enggak apa-apa, biarkan. Kita lihat mereka lagi membangun juga mereka berusaha menjelaskan makna penebusan meskipun agak offset nyerang-nyerang nggak apa-apa, nggak masalah. Iya pastilah mereka yang memang yang mereka yakini mereka mesti juga menjelaskan ke kita nggak boleh memaksakan persepsi saya. Ada satu tambahan buat dari saya, saudara-saudara Islam mesti tahu di luar ya selain di Indonesia, maksudnya di tanah Arab sana, di Yaman dan Arabia Utara, Arabia Selatan, bahkan di sekitaran Saudi, sesudah disembeli, tangan dari penyembeli dan dari para umat dioleskan ke darah binatang itu selalu ditempelkan ke dinding. Jadi itu masih ada paralelisasi dengan penyembelihan Yahudi ya. Itu aja sih tambahan dari saya. Oke, silakan lanjut. Boleh saya ini tambah sumbang pemikiran. Jadi sebentar Pak Mawe, kita sumbang pemikiran, maksudnya kita bantu teman-teman Muslim untuk merekonstruksi teologi mereka supaya kita tuh tahu posisinya perbedaannya dengan kita apa. Iya. Karena kalau nggak dipertebal dulu perbedaannya, kita nggak akan tahu caranya untuk berkomunikasi. Nah ini yang harus kita pertanyakan Pak Edo. Ya, kalau sekiranya ya. Kalau hanya sekedar berkorban, ya kan? Ini makna ini nggak bisa, Pak. Karena apa? Karena di sini ada pertukaran. Kalau memang misalnya, ya saya udah tahu kamu taat, ya udah selesai, nggak perlu ada domba, selesai. Jadi ini harus diperhatikan oleh orang Muslim. Kenapa harus ada penggantinya gitu? Ya, mesti ada darah yang tertumpah. Iya itu makanya berarti kan ada sesuatu nih. Maka istilah tebus itu yang harus menjadi tanda tanya. Gitu kan. Ya hikmahnya buat kita berkat diganti domba itu sampai sekarang terjalin itu Bukan itu Pak Munir. Kalau hanya sekedar berkorban, ya kan, tidak harus peristiwanya model begini Pak. Tapi di sini istilah tebus itu. Ya, kalau kita mau mengacu sama tulisan itu, istilah tebus itu ada pengganti, Pak. Iya. Jadi gini, kalau hanya berbicara tentang ketaatan, saya sudah tahu. Iya, jadi gini, Allah merancang sesuatu itu, gini Pak Wanbe, Allah merancang sesuatu itu tidak lain dan tidak bukan, tetap ada maksudnya, yaitu maksudnya baik. Coba, Allah karena peristiwa itu sampai sekarang umat Muslim itu melakukan korban. Manfaatnya apa? Dapat membantu orang miskin. Ya, istilah korban itu kan iya, itu maknanya. Ya, kalau hanya korban, kamu juga bisa berkorban tanpa harus potong hewan loh. Tidak harus dong. Kalau istilah berkorban ya, kamu korban perasaan juga boleh loh. Benar nggak? Tapi ini ada istilah tebus loh, ada pertukaran loh. Ada darah. Jadi nggak loh. Iya.
Jadi ada darah yang ditumpahkan gitu. Iya, Harusnya makna darahnya si Ismail atau si Ishak lah terserah. Ini sekarang ditukar darahnya domba. makna dari penukaran itu yaitu apa? Umat Islam sampai saat ini melakukan korban mendapatkan pahala dari apa? Dari pembagian daging itu. Bagi siapa yang berkorban, merelakan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban itu dan membaginya kepada fakir-fakir miskin. Lalu Itulah sekarang pahala kamu yang menerjemahkan tebus itu sekarang tuh gimana? Menerjemahkan tebus. Iya, yang ditebus itu kamu jadi pernah gini. berhutang nggak? Abang menyalahkan yang ditebus. Sekarang saya katakan. Jadi gini, Bang. Yang ditebus itu yaitu apa? Perjanjian Allah dengan Ibrahim. Ya, Untuk menyembelih anaknya. Makanya Allah agar anaknya tidak jadi disembelih oleh Ibrahim. Enggak, makna tebus sekarang ini kalau diartikan sekarang makna tebusnya itu diganti. Tebus apa? Iya, ditebus. Misalnya nih, Pandi ini menyerahkan korban iya, nih, menyerahkan janjinya kambing makanya untuk dikorbankan. Coba dengar dulu. Apa istilah tebus di situ? Iya, istilah tebus itu gini. Kita bertanya, jangan menginterogasi, beri kesempatan mereka lah untuk mengolah pemikiran. Gitu. Jadi janji antara Allah dan Ibrahim itu sudah tertebus oleh binatang itu, hewan itu, gitu. Bukan? Enggak apa? Maknanya ini sekarang. Iya, maknanya itu sudah ditebus melalui hewan itu. Kan peristiwa itu sudah lewat, benar nggak? Iya kan? Misalkan, coba ngomong dulu. Boleh ngomong dikit-dikit dari Islam? Misalkan kalau dibalik pertanyaannya, kenapa Yesus harus disalib? Kenapa tidak dibunuh aja kan gitu? Ya, Pak Munir, kita gini. Makanya gini teman-teman, kita gini ya, kita sebentar Pak Munir, saya tengahin, saya moderator, saya nggak ikut masuk substansi, santai. Jadi teman-teman Kristen, kita investasi waktu dan investasi hati, memberi kesempatan mereka untuk menjelaskan sebaik-baiknya. Di sini ada 3 orang Muslim, Pak Munir, Mas Fandi, sama Mas Petunjuk Langit, plus saya yang diserupakan. Jadi beri kesempatan mereka Muslim ini untuk menjelaskan. Silakan siapa dulu? Ya, rekonstruksi pemikiran dulu ya. Jadi korban ini kalau menurut saya ya, itu syariatnya sudah ada sejak zaman anaknya Nabi Adam. Itu ada diceritakan di Al-Quran di Al-Maidah ayat 27. Jadi udah disuruh berkorban di situ. Jadi korban ini kalau menurut saya syariat pertama ini di Al-Maidah 27 itu ada disuruh berkorban tuh. Al-Maidah itu ayat Quran surat 5. Ayat apa? Jadi kami mau ayat berapa, Bro? Ayat apa, Bro? 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Dia berkata, aku pasti membunuhmu. Dia berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Makna kurban di sini apa ini? Jadi makna korban ini memang lebih kepada sebuah perintah gitu, lebih kepada ketaatan. Berarti kurbannya sama ya? Kurbannya apa? Berarti kalau nama kurban berarti sama-sama hewan ya, sama-sama mengorbankan hewan ya? Kurbannya kalau dijelaskan ulama itu ini korbannya itu kalau nggak salah buah-buahan dan binatang juga ada. Nah ya, terus kenapa itu yang diterima kenapa, yang nggak diterima apa, yang diterima apa? Lalu kenapa jadi diterima? Tidak salah, begini Bro. Oke, kenapa tidak diterima? Yang satu yang diterima itu Habil, dia mengorbankan yang baik-baik, maksudnya yang tidak bercacat celah gitu. Istilahnya anunya, dalilnya. Jadi biar kita nanti kalau jadi kita paham gitu loh. Mana ya? Iya. Bentar.
Satu ikhlas, satu enggak ikhlas ya. Asalnya gitu kan. Biarkan dulu untuk menyelesaikan argumennya, jangan langsung dipaksa ngeluarin dalil. Enggak aku cuma menjelaskan untuk kan Ya, jadi saya sama-sama tambahkan sedikit. kurban. Ya, jadi saya tambahkan sedikit. Tunggu dulu, satu diterima, satu enggak, karena ya, satu saya yang jelaskan buruk. dulu. Dalil. Iya, itu mau ditunjukin. Jadi gini, korban mana orang yang bersungguh. Suaramu putus-putus, Ondi. Enggak, biarkan Mas Petunjuk Langit menyelesaikan ini loh, Al-Maidah ini loh. Dia belum 5 menit menjelaskan, udah kita tanya lagi kan kasihan. Kalau saya gitu kan juga kesel juga, biarin aja lah. Ya, jadi gini ya, mungkin saya kerepotan juga cari dalil. Ada itu. Jadi kenapa yang satu tidak terima, satu terima? Yang satu itu korbannya itu apa ya? Kayak Habil dia berkorban bemang yang bagus, dicari istilahnya kalau domba dia berkorban sapi, dia cari sapi yang paling bagus di antara sapi-sapi Enggak bro, dia sebentar gitu. Bro, gini, kamu jangan ke situ dulu. Kamu jelaskan jadi, Bro, Petunjuk Langit. Yang jadi fokus itu di dalam kira-kira ya dalam tanda kutip pemikiran Allah itu lebih pada perintah atau media perintah itu, alat ujinya atau maksud dari pengujian itu. Dalam hal ini kan alat pengujinya adalah domba pengorbanan, tetapi yang menjadi fokus itu secara rohaniah gitu ya, secara teologis itu perintahnya atau apanya. Sama ketika kasusnya iblis disuruh bersujud pada Adam kan bukan masalah bersujudnya tapi perintah itu kan, kira seperti itu. Coba dijelaskan teman-teman Kristen yang menjadi fokus itu apa gitu. Jadi gini, fokusnya Allah ingin melihat bagaimana rohnya, spiritualnya Qabil dan Habil ini gitu. Gimana keikhlasannya itu, siapa yang benar-benar ikhlas gitu kan. Ikhlas berkorban, maksudnya siapa yang memberikan pemberian yang terbaik gitu. Sama halnya ketika ingin kita ternak sapi terus disuruh berkorban. Nah di sini dilihat rohnya ini, spiritualitas masing-masing mereka ini, itu poinnya gitu. Jadi Allah hendak melihat spiritualitas, keikhlasan, ketakwaan, hati ya, lebih kepada hati ini, lebih kepada hati. Tidak ada makna yang lain. Jadi lebih kepada hati ini, siapa yang benar-benar ini ikhlas ini gitu, yang memberikan korban yang terbaik, yang gemuk gitu kan, yang paling sehat, itulah yang dia korbankan. Tidak seperti saudaranya itu, justru yang berkorban yang dipilihnya binatang yang kurus gitu kan, buah-buahannya tuh yang cacat-cacat gitu kan. Jadi fokusnya memang di sini sebuah perintah, terus Allah hendak melihat hatinya mereka ini, spiritualitasnya ini mana yang itu aja sebenarnya. Tidak ada makna yang lain. Oke, ditahan dulu. Silakan teman-teman Kristen. Barusan beliau menjelaskan bahwa sebenarnya dari prosesi korban itu tidak ada makna yang ditekankan. Makna yang ditekankan lebih pada ini taat tidak sih diperintah gitu loh. Jadi pada perintahnya bukan pada korbannya gitu. Silakan dari yang Kristen mau mengkritisi terserah. Jangan menyerang gitu sih. Silakan teman-teman. Siapa aja lah, nggak usah resen yang bicara dulu. Saya setuju. Karena kenapa? Kalau misalkan dikaitkan dengan pahala baik itu yang saya nggak setuju. Oke, boleh saya bertanya, Pak? Silakan. Pak Munir. Pak Petunjuk Langit ya yang tadi mengatakan bahwa ini berbicara masalah ketaatan saja. Nah, saya melihatnya gini, Pak. Ketaatan itu bukan soal berbicara sikap hati saja, karena Kain dan Habel pun sama-sama memberikan korban persembahan. Artinya mereka berdua taat dalam hal ini. Nah, ketaatan itu kita harus ukurnya gini. Apa yang mereka persembahkan itu, yang mereka berikan itu sesuai enggak dengan apa yang ditentukan Tuhan. Bukan soal mereka mempersembahkan, sama-sama mereka mempersembahkan kok. Artinya dalam hal ini mereka berdua itu mempersembahkan. Nah, jadi
nggak bisa kita menilai ketaatan ini dari hal mereka mempersembahkan apa, bukan dilihat dari sikap hati saja, tetapi apa yang mereka berikan itu sesuai dengan permintaan Tuhan nggak, sesuai dengan ketentuan Tuhan nggak. Nah tadi Bapak sudah katakan bahwa yang satu memberikan yang gemuk-gemuk, yang satu memberikan yang kurus-kurus, ya kan? Nah artinya di sini bukan hanya berbicara ketaatan hati saja, tetapi apa yang diminta Tuhan itu harus dilakukan sesuai dengan Tuhan mau. Gitu Pak. Jadi contoh gini, saya suruh anak saya beli apa lah ya, beli sayur ya, contoh aja. Ya anak saya lakukan, dia pergi membeli, tetapi yang dia bawakan itu daging. Nah ini kan suruh pergi dia pergi, tapi yang dia lakukan itu lain. Ini yang mungkin berbeda. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan ya lebih jelas mengenai korban yang diberikan itu, karena ini akan menyinggung langsung kepada apa yang Abraham buat, karena yang Abraham buat itu tidak ada di situ dikatakan buah-buahan, di situ hasil tani, itu selalu berbicara binatang. Nah coba Bapak jelaskan ulang sekali lagi supaya kami juga bisa lebih jelas bertanya nanti. Jelaskan lah ya. Jadi begini ya. Jadi memang perintah korban ini kan istilahnya gini ya. Segala apa isi dunia ini ya, ini kan udah dipersembahkan untuk manusia gitu. Istilahnya udah diperuntukkan untuk manusia. Jadi memang persembahan korban ya ketika sebenarnya gini ya Pak, kenapa di mindset awal kita ini Bapak ngotot-ngotot cari makna yang lain tentang korban, karena kenapa? Karena menurut saya, mungkin salah diluruskan, menurut saya persepsi dasarnya kita berbeda. Apa perbedaannya? Kami di dunia ini hidup di atas tanah yang diberkahi gitu. Sementara Bapak berpersepsi bahwa hidup di atas tanah yang dikutuk kan gitu. Nah, jadi disinilah letak apanya kita persepsi awalnya. Kami memahami, menyadari bahwa kami ini di dunia ini diberkahi gitu. Meskipun tidak diberkahi surga, jelas tidak. Tapi setidaknya di dimensi dunia kami diberkahi gitu. Makanya tidak ada makna lain gitu. Makna lain untuk itu tidak ada gitu. Korban itu hanya melihat hati seseorang saja gitu, dan isi hati jelas Allah lah yang tahu, Tuhan lah yang tahu. Secara penampakan mamanya saya berkorban sapi. Secara penampakan saya jangan di-compare dulu, nanti malah memancing teman-teman untuk menjelaskan kekristenan. Jangan di-compare, tapi tetap bro, petunjuk langit fokus saja ke tadi pertanyaan Pak Daniel tadi. Sebenarnya bukan masalah taat melawan tidak, tapi harus ada apa sih tadi istilahnya, isi apa ya tadi, itu pun harus akurat tepat gitu loh. Iya, benang merahnya kan. Jadi oke. Jadi gini ya, compare itu sedikit bumbu-bumbu saja tadi, untuk bumbu-bumbu, sorry ya. Jadi korban di dalam Islam itu yang pertama maknanya memang sebuah perintah dari Tuhan ya, perintah dari Tuhan semesta alam. Terus yang kedua ya menguji kita gitu. Menguji dalam hal kepemilik, kita punya pemilik, nah berani tidak mengorbankan kepunyaan kita. Hanya itu aja, tidak ada makna-makna yang lain gitu. Tidak ada makna-makna yang agak serem-serem itu nggak ada gitu. Itu aja. Ya udah ditahan dulu. Jadi Pak Daniel dan teman-teman Kristen yang lain, sebenarnya yang ditekankan oleh mereka itu lebih kepada perintahnya. Masalah itu isi perintahnya mau korban kek, mau nyemplung sumur kek, mau masuk jurang kek, mau apa, itu tidak, it doesn't matter, tidak penting gitu ya. Tapi yang penting adalah taat atau tidak gitu ketika diperintah. Selebihnya tidak ada makna. Iya. Oke, maknanya begini ya. Maknanya Allah lah yang tahu, Tuhan lah yang tahu apa maknanya. Manusia hanya mengira-ngira maknanya gitu. Ketika sebuah enggak bro, jangan dikaburkan lagi supaya teman-teman nggak bingung. Penekanannya di perintahnya,
atau diisi dari perintah itu, atau pada perintahnya saja, atau isi perintahnya gitu loh. Perintahnya penekanannya. Jadi teman-teman, Pak Daniel, penekanannya pada perintahnya, bukan isi perintahnya. Iya, iya. Aku nanya, Bang, ada nggak korban buat Kristen, Bang? Bentar dulu Perintah Pak Munir, di sini kita jangan meng-compare dulu. Nanti kalau saling compare begitu, berhari-hari sampai kiamat kita juga nggak akan pernah pinter. Fokus saja kepada. Jadi korban itu sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah perintah untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini bisa korban, bisa banyak hal. Dari teman-teman Kristen, apa yang mau dikritisi atau di apa? Iya. Yang saya mau kritisi di sini, Pak Petunjuk Langit, bahwa ketika kita berbicara tentang ketaatan terhadap perintah Tuhan, maka itu bukan cuma sikap kita aja, sikap hati kita aja, tetapi perbuatan kita pun menunjukkan bahwa kita itu benar-benar melakukan apa yang diperintahkan. Jadi ketika dibilang Tuhan melihat hati, tetapi bukan cuma melihat hati aja, tetapi perbuatan kita itu pun menunjukkan bahwa apa yang kita taati itu betul-betul kita lakukan. Jadi ketika Tuhan mengatakan, contoh yang tadi saya sederhanakan, ketika saya memerintahkan anak saya pergi ke pasar beli sayur, contoh ya, dia pergi itu sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah. Tetapi yang dia lakukan ternyata dia bukan beli sayur di sana, dia beli daging. Nah ini kan berarti dia sudah tidak melakukan apa yang sesuai dengan keinginan saya kan. Nah, jadi penekanan saya tadi itu ya mengenai teman-teman tadi mengatakan bahwa korban kambing atau korban apapun yang di dalam Islam dilakukan itu maknanya apa ya kan, sehingga ketika teman-teman mengkaitkan dengan Kain dan Habel ya yang berbicara mengenai korban, memberikan korban binatang dan tumbuh-tumbuhan, itu maknanya apa lagi? Mana yang apa yang dilanggar ketika korban persembahan itu diberikan oleh Kain dan Habel, itu siapa yang melanggar dan siapa yang taat gitu, dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apakah korban binatang atau korban yang lain. Ini harus dijelaskan supaya kita bisa tahu makna esensi dari kata taat itu bukan berbicara dari hati aja, tetapi tingkah laku kita pun itu harus sesuai dengan apa perkataan Tuhan. Kalau hanya menuntut hati aja percuma gitu. Silakan. Oke, gini. Oke, sebelum ada yang lanjut ya, saya mencoba untuk membantu supaya argumennya lebih dalam. Nanti silakan teman-teman Muslim dan Kristen mengelaborasi. Jadi gini, kalau memang kita tetap fokus kepada korban hewan ya. Kalau memang tadi teman-teman Muslim mengatakan yang penting itu perintahnya, bukan isi dari perintah itu, maksudnya disuruh apa, dalam hal ini disuruh berkorban, tapi mengapa harus ada penumpahan darah makhluk hidup yaitu hewan? Di manakah keadilan Tuhan di situ terhadap alam semesta ini? Pedro, boleh saya menerangkan Pedro sedikit? Menerangkan dari mana nih? Yang harus menerangkan Islam. Dari sisi Yahudi yang sebenarnya tidak tahu ya tentang perintah. Benar, Pak Jason. Justru saya dari tadi ngerem ini, kalau enggak nanti tidak semakin tebal perbedaannya. Biarkan mereka mempertebal dari sisi Islam dulu. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Bentar Pak Sandi ya, moderator belum saya bicara. Baru nanti setelah sejelas-jelasnya kita bertanya, menggali sedalam-dalamnya supaya tahu dari sisi Islam bagaimana. Ini kita sedang merekonstruksi teologi Islam berdasarkan keterangan teman-teman Muslim di sini. Ya itu juga sama, Pak. Saya mau menjelaskan tentang ketidaktahuan apa itu tentang kurban pada awalnya. Jangan dulu Pak Jason. Pak Jason gini, nanti mereka terpancing menanggapi tentang Yahudi, tentang Kristen, nanti nggak ada selesainya.
biarkan kita membantu mereka. Ya, saya tidak bicara tentang Taurat dulu ya. Ini bicara tentang di Mesir dulu. Enggak, ini maksud saya biarkan teman-teman Islam Ini itu fokus menjelaskan sampai tuntas. Muslim dulu menjelaskan, bro. Kita Iya, bantu Islam ngasih, dulu. nggak usah kita kaitkan dengan Kau bikin kopi dulu, Joseph. kita. ya kita bantu Iya. ngasih pertanyaan loh. Saya berharap teman-teman lebih kritis bertanya, bukan menyerang ya, tapi kritis yang membangun, supaya teman-teman Muslim di sini ada 3 pembicara yang sangat luar biasa ini bisa memberikan kita pencerahan. Gitu. Oh, ternyata seperti ini gitu loh. Silakan dari siapa yang mau bertanya, dari Kristen satu lagi. Iya, saya dulu ya. Saya sebentar. Setelah iya. itu nanti Pak Petunjuk Langit jelas lanjutkan. Jadi gini, tadi kan Abang Wan W mungkin ya yang bertanyakan kalau makna dari kurban itu apa. Ya makanya seperti yang Pak Petunjuk Langit katakan tadi, makna sebenarnya itu yang tahu itu Allah. Enggak, Kita bukan itu hanya gitu, bro. dapat Petunjuk Langit tadi menyatakan fokusnya kepada perintahnya. kalau yang Kepada kita perintahnya. lakukan, Jadi perintahnya mau isi perintahnya, mau beli ke pasar, beli sayur ke, terbang ke langit ke, terjun ke jurang, itu tanpa makna gitu. Tetapi perintahnya itu. Ya, saya mengerti. Jadi yang dikatakan memang betul, kita manusia ini yang kita jadi rujukan awal kita itu adalah apa? Yaitu ketaatan kita. Apa yang diperintahkan itu yang kita harus taati. Itu yang rujukan awal. Nah, untuk makna kurban ini yang ditanyakan Pak Wanmi tadi, untuk makna kurban ini yang sesungguhnya yang tahu itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hanya dapat mengira-ngira. Tapi kalau kita definisikan seandainya kita kurban, kenapa terjadi pertumpahan darah? Karena adanya kurban kurban hewan kan gitu. Kenapa ada kurban harus kurban hewan, harus menumpahkan darah. Nah, sekarang kita bisa lihat manfaatnya apa. Kita berkurban melakukan kurban hewan itu atau kurban buah-buahan atau apa yang sejenisnya. Nah, manfaatnya apa? Kita dapat berbagi. Di sini kita dapat berbagi. Keadilan Tuhan itu apa? Itulah keadilan Tuhan. Memberikan kita untuk kemampuan untuk berbagi dari hasil kurban itu. Nah, tapi memang benar rujukan utama awalnya dan utama itu adalah apa? Ketaatan kita untuk melaksanakan kurban itu. Kan gitu. Nah, jadi di sini silakan Pak Petunjuk Langit atau Pak Munir mau melanjutkan. Aku dikit. Nah, jadi kata Bang Edo tadi terakhirnya, lalu di mana kasih sayang Tuhan gitu kan? Kok hewan dijadikan ini? Justru hewan ternak itu Bang untuk kita makan Bang. Yang nggak boleh itu kalau bukan domba milik kita. Justru hewan ternak itu buat manusia kan gitu. Kenapa nggak diajarin ternak aja manusia? Kenapa harus kan gitu Bu? Kenapa? Kan Anda ini pertanyaan apa ya? Ya udah sekarang. Ya udah kalau Pak Munir nggak, kalau pertanyaan saya kurang bermutu, silakan yang lain siapa yang mau bertanya lebih kritis ke Ustadz Munir. Enggak. Bukan gitu Bang. Iya bercanda. Lanjut. Dulu teman-teman Muslim. Saya mau tanya lagi nih ya. Ya. Itu kalau kita perhatikan sejarahnya. Jadi domba itu sebagai pengganti korban Ismail atau korban Ishak atau anaknya Ibrahim lah. Itu diberikan oleh Tuhan, benar nggak? Kambing itu. Jadi si Ibrahim itu tidak membeli korban loh. Dia diberikan. Artinya apa? Tidak ada korban dalam pengertian di sini lagi. Tapi Tuhan hanya melihat ketaatannya. Jadi kalau mau konsisten mengikuti ini, ya tunggu aja Tuhan kasih kambing atau apa gitu. Baru kita potong. Nah sekarang yang terjadi adalah kalian mengeluarkan beli kambing, beli sapi, untuk dibagi-bagi dagingnya.
Pak Mawei, ini juga jadi pertanyaan buat Pak Mawei. Memang untuk apa itu tradisi kurban itu sebelum zaman Torah? Ada yang bisa tahu nggak jawabnya? Nggak tahu. Setelah dia Torah diturunkan, barulah tahu itu untuk pengampunan dosa. Itu alurnya. Memang hebat. Kita ngobrol tentang kurban Ibrahim. Muslim. Ya, maksudnya Memang kalau hebat Pak Wanwe ini. tanya juga mereka nggak akan tahu. Ntar dulu, ini kan saya bertanya sama Muslim nih untuk menjelaskan sesuatu yang belum kelihatan. Jadi gini, biar ya. Jadi gini Tahu ya. kan maksudnya Pak ya? Yang saya maksud ya. Ya, siap. Iya. Ya, jadi kan udah di penekanan awal kan sebuah perintah kan. Begitupun ketika Ibrahim disuruh nyembelih anaknya itu kan perintah itu. Esensinya perintah. Nah, begitupun kan beda ini korbannya ini diserah sementara Kail dan Habil disuruh mengorbankan barang peternak dan buah-buahnya, sementara si Abraham disuruh mengorbankan anaknya. Kan sama-sama esensinya sama-sama perintah dan sama-sama mengorbankan gitu. Kenapa di sini anak, di sini tidak? Nah, makanya esensinya sebuah perintah yang harus ditaati gitu. Jadi esensi penekanan awalnya memang perintah, karena Ibrahim ini begitu taat gitu kan, yang seperti yang dijelaskan tadi itu, maka digantilah oleh Allah korban anaknya itu sapi gitu, bukan sapi, domba atau sejenisnya lah gitu, diganti. Nah itu menunjuk kenapa diganti ya, karena keikhlasan dari Abraham ini mentaati sebuah perintah, maka digantilah dengan yang lain, tidak jadi gitu. Oke. Jadi esensinya saya ini itu. Pak. Oke, situ ya. Selesai dulu ya. Kita ini dulu. Kita sedikit perluas. Jadi kalau kita bicara seperti Pak Langit maksud, itu adalah hadiah ketaatan dari seorang Ibrahim. Maka Tuhan memberikan kambing ini kalau dari cerita ini gitu. Jadi apa ketaatan itu diperhitungkan oleh Tuhan dengan memberikan berkat lah katanya kepada Ibrahim. Nah sekarang kalau kita mau mengikuti ketaatan Ibrahim, ya kan, artinya dalam kondisi sekarang harusnya kita taat baru Tuhan memberikan berkat, gitu dah. Jadi ibaratnya ketaatan itu seiring dengan berkat itu gitu. Bukan kita beli, ya kan, baru kita bagi-bagi untuk mendapatkan sesuatu pahala. Di sini tidak berbicara pahala loh, Pak. Abraham ini bukan bicara pahala, tapi nilai ketaatan dia itu, ya kan, diperhitungkan oleh Tuhan. Sekarang Pak Langit taat deh sekarang. Taat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, diberikan hadiah kepada Bapak karena ketaatan Bapak. Beda kalau Bapak misalnya membeli sesuatu, ya kan, untuk taat. Bapak korbankan. Jadi hanya sampai di sana, tidak ada sesuatu take and give dari Sang Maha Kuasa gitu. Artinya apa yang sudah Bapak lakukan itu apa nilainya? Apa ibaratnya sesuatu yang berharga dari bukti dari ketaatan Bapak itu gitu. Harusnya mengarah ke sana, Pak. Oke. Stop dulu Pak Maiwei. Ini Pak teman-teman Muslim, ini poinnya bagus sekali dari Pak Maiwei. Jadi tadi ya beliau itu mempertanyakan, loh sistematikanya itu seharusnya kalian juga harus sama. Ada perintah untuk melakukan sesuatu taat. Harus ada pengorbanan dalam diri kalian. Baru nanti Tuhan kalian itu memberikan satu pengganti untuk yang mengganti yang harusnya kalian korbankan itu. Atau hadiah atau apalah. Kalian sudah diperintah apa oleh Tuhan untuk berkorban? Saya kira kayak gitu. Ustadz Munir atau Ustadz Pandi? Atau Ustadz petunjuk? Ustadz Munir aja dulu lah. Ustadz Munir. Lanjut, aku kurang dengar tadi Bang. Aku lagi ini tadi, lanjut aja. Giliran pertanyaan sulit kurang dengar. Enggak. Kalau bisa ulang. Pak Mawi ulang lah. Enggak, Pak Edo aja. Udah benar tuh Pak Edo, itu maksud saya.
Biar aja. Saya boleh bertanya sama Bapak Muni sedikit aja pertanyaan? Iya, boleh Bang. Enggak, salah Pak Maiwei. Oh, Maiwei. Kira-kira menurut anggaplah begini ya. Ini tanya jawab nih Pak. Enggak, saya sedikit aja. Enggak, ini saya ada menjawab dengan pertanyaan yang nggak apa-apa. Oke, boleh, silakan. Jika gini ya, jika entitas ya yang maha memerintahkan Bapak, mau nggak Bapak Maiwei mematuhi? Coba saya tanya dulu, mau apa tidak? Udah nggak usah Maiwei yang jawab mau. Udah lanjut. Oke. Ya sudah, itu aja gitu. Nah, kenapa? Maksudnya begini ya. Maksudnya begini, Bro Edo. Kenapa saya bertanya gitu? Maksudnya begini, umat Islam ini menyadari bahwa yang memerintah mereka ini adalah entitas yang maha memerintah, raja memerintah atas segala sesuatu gitu. Bukan, maksud Pak Maiwei tadi secara teknis itu Tuhan yang berkorban hewan, bukan kalian manusia. Bukan Abraham yang mengorbankan hewan, itu bukan Abraham, tapi Tuhan yang mengorbankan hewan. Saya boleh, betul. Boleh kasih masukan dikit ya? Ya silakan. Jadi sebenarnya itu Tuhan punya tujuan, bukan seperti Islam yang hanya kopas. Jangan ada kasih ini live bro, jangan. Oh live ya. Jadi ada tujuannya, yaitu untuk mengikat. Abraham itu mengganti nama itu belum mengikat. Baca dari sana. Ishak itu untuk mengikat. Dia itu pengikat perjanjian. Sampai di sana, jadi ada tujuannya, gitu. Kalau kalian tujuannya apa? Bukan hanya ikut perintah. Bukan Tuhan maksudnya perintahkan Abraham. Jangan dibawa ke perspektif kita aja, enggak. Tapi ada tujuannya dari itu. Jangan dibawa ke perspektif. Sebentar, saya tengahin. Bro Joker, jangan dibawa ke perspektif Kristen dulu, karena buntu ya, ini sudah berhari-hari kan buntu karena kita campur adukan. Biarkan mereka merekonstruksi teologi mereka dan kita mencoba menerima itu sebagai perbedaan tanpa harus bersinggungan dengan kita dulu. Jadi tadi pertanyaan Pak Maiwei saya pikir tadi poin Pak Maiwei saya pikir diperdalam ya. Secara teknis itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengorbankan hewan itu, dan kalian tidak diperintahkan untuk berkorban hewan. Kalian kan diperintahkan untuk taat. Bisa saja medianya banyak. Mungkin suruh nyemplung sumur, mungkin suruh nabok temennya, mungkin suruh berpuasa atau apa. Baru nanti Tuhan yang memberikan hewan itu sebagai ganti pengorbanan kalian. Betul tidak seperti itu? Gitu. Ya, oke. Ya, itulah ya. Persepsinya awalnya begini ya. Umat Islam itu kan mentaati sebuah perintah Tuhan semesta alam ya kan, yang memerintah atas segala sesuatu gitu. Jadi kami tidak perlu poinnya gini ya, kami tidak harus tahu dulu apa tujuan Tuhan gitu. Oh, mentang-mentang kami tidak mengetahui tujuan Tuhan apa yang diperintahkan, terus kami tidak melakukan, bukan begitu juga gitu. Nah, kembali lagi ke ini ya, ke korban. Sebenarnya kan yang mengorbankan Tuhan gitu ya. Nah, di situ kan esensinya itu adalah sebuah perintah yang ikhlas nggak kamu melakukannya, itu aja gitu. Ya sudah, sekarang jelaskan perintah apa yang Allah sudah perintahkan kepada kalian sehingga kalian merasa berhak untuk mengorbankan hewan seperti Abraham mengorbankan hewan ketika hewan itu disediakan oleh Tuhan. Perintah apa yang sudah kalian lakukan yang setimpal dengan itu? Kan kira-kira pertanyaan Pak Maiwei gitu tadi. Kalian sudah diperintah apa sehingga berhak menyamakan diri dengan Abraham dan mengorbankan seekor kambing, bahkan ada yang seekor kerbau, bahkan ada yang puluhan kerbau, berarti dia menerima perintah sangat banyak. Kalau yang korbannya kambing kecil, menerima perintahnya kecil, kira-kira begitu, bro. Kalau terjemahan kami orang Kristen. Salah satunya mengikuti milah Ibrahim, Bang. Salah satunya. Yang nomor dua ya. Mengikuti tadi sudah setuju, katanya substansinya atau esensinya
dari masalah korban itu adalah ketaatan kalian melaksanakan perintah Allah. Nah, mengikuti milah Ibrahim yang diperintahkan Allah itu termasuk taat apa enggak itu? Bukan itu mengikuti, bukan disuruh. Kok Anda mengikuti, namanya mengikuti kan mengekor. Diikuti. Gini. Bukan apa enggak? Yang namanya mengikuti artinya kalian juga menerima perintah dari Tuhan untuk berkorban. Apa perintahnya? Perintahnya adalah mengikuti milah Ibrahim. Salah satunya ya ibadah kurban. Kalau mengikuti bukan korban dong. Aduh, sudah yang lain deh, malah saya yang berdebat. Silakan Pak Maiwe. Jadi atau siapa? Dari tadi itu Pak Munir kan tambahkan jelas sedikit. nih. Ya, Pak Munir, ini siapa nih? Sebentar Pak Maiwe ditahan dulu Pak, tanpa racun silakan. Oke. Ya. Pak Maiwe konsisten di situ ya nanti ya. Iya, silakan Pak tanpa racun. Justru saya mau kritik ke sana. Ya. Kalau misalkan mengikuti Nabi Ibrahim, sedangkan begini, Torah itu diturunkan, pada saat diturunkan perintahnya itu dari pertama awal itu kebanyakan imamat dan bilangan. Jadi syarat-syarat kurban itu banyak, mestinya teman-teman Kristen dan Yahudi mestinya udah pada tahu. Mesti dilakukan oleh iman dan di bait suci gitu. Korban bakarannya juga ada beberapa jenis ya, maksudnya ada korban penebus salah, korban penebus penghapus dosa, ada korban perdamaian, bermacam-macam korbannya. Dan khusus untuk penghapus dosa dan korban penebus salah, jangan dikira itu nggak ada, itu banyak sekali. Bahkan saya bisa rasa itu ada 40-50 ayat itu, bahkan lebih saya rasa. Itu korban bakarannya mesti dibakar sampai habis. Bahkan sama kotoran dari binatang tersebut mesti habis. Jadi setiap dari ayat perjanjian dari Torah itu, ya itu ada kriteria-kriteria tertentu. Makanya sekarang Yahudi, teman-teman kita yang Yahudi, Yudaisme juga mereka sudah tidak bisa melakukan korban bakaran. Karena bait sucinya udah nggak ada. Itu pertama, kedua juga rasuli dari imamatnya, dari imamnya itu juga udah nggak ada, udah pada pencar gitu, diganti dengan sidur-sidur. Jadi kenapa dasar mengikutinya tapi tidak memenuhi kriterianya? Kalau cuma mau ngikut, kriterianya juga mesti dipenuhi. Itu aja sih dari saya, sedikit menjelaskan. Saya nggak mau bertanya apa-apa. Bang, yang harus dipenuhi apa Bang kira-kira Bang? Sebentar Pak Munir, sebentar. Pak Jason sebentar. Ya, silakan. Yang tidak dipenuhi itu mesti dibakar di atas mezbah, dipimpin oleh imam. Mezbahnya mesti bait suci, itu ada beberapa meja, ya. Mejanya juga udah dirubuhkan tahun 70 Masehi. Jadi itu konteks ibadahnya itu membakar apa berkorban, Bang? Membakar. Kok membakar, Bang? Membakar korban maksudnya. Ini kan yang dibicarakan korban. Nah, sekarang konteks ibadahnya itu apakah ada nggak ibadah membakar itu? Ada nggak? Iya, sesudah disembelih dibakar. Kalau untuk yang penembus salah sama yang untuk penghapus dosa, kan tadi saya bilang. Tapi kalau itu mesti dilakukan oleh imam, kriterianya nggak terpenuhi, makanya orang Yudaisme siapa ibadah membakar itu? Tuhan yang mana yang memerintahkan ibadah membakar itu dengan api itu? Tuhan kami lah, bukan Tuhan Anda. Ya udah, tolong buka Alkitab coba, Bro. Siapa yang punya Alkitab? Jelas bahwa kayu api ada mestanya atau korban penghapus dosa itu antara itu dua. Kasih lihat deh itu berapa puluh ayat. Ada nggak di ayat Al-Quran? Oh, di Quran nggak tahu. Nggak ada lah pasti. Pak Munir sabar dulu, Pak Munir. Ini bukan untuk ditanggapi Islam. Ini Kristen lagi mencoba menjelaskan. Saya beri kesempatan Jason, kok Jason masuk jelasin yang Yahudi tadi ini, mumpung Pak tanpa racun sudah masuk bicara tentang perjanjian lama. Pak Jason, silakan Pak Jason. Bagus kan nih suaranya? Bagus banget. Sebelum itu tentang kurban itu hanya tradisi. Jadi hanya melakukan itu. Yang mereka tahu bahwa Tuhan El itu lebih senang kepada hewan kurban.
Jadi kejadian di Kain dan Habil itu sudah menjelaskan bahwa secara yang dilihat oleh mata manusia itu, Tuhan El itu lebih senang kepada darah hewan kurban. Itu dilanjutkan kepada masa Ibrahim. Lalu berlanjut kepada zaman Mesir. Lanjut Pak Jason sebentar dulu. Saya Pak Jason teruskan. Lanjut pada zaman Mesir, ketika bangsa Israel itu menjadi suatu bangsa, maka Musa disuruh oleh Tuhan untuk mereka itu bangsa Israel beribadah cuma 3 hari ya ke tanah Kanaan, minta izin kepada Firaun. Tujuannya ya untuk kurban. Itu belum dijelaskan itu untuk apa, hanya mengikuti tradisi pada saat itu. Lalu ketika mereka ada di Gunung Sinai, turunlah 10 hukum ya. Dan mulailah Taurat itu diajarkan kepada mereka. Barulah mereka tahu bahwa kurban itu artinya untuk penebusan dosa. Nah itulah di situ mulai mereka mengerti. Sebelumnya mereka hanya mengikuti tradisi bahwa Tuhan El itu lebih menyukai kurban dari darah hewan. Lanjut. Ya, oke, kita rekonstruksi korban dulu ya. Ininya kan. Ya, oke, gini, sekarang kita bicara perspektif kekristenan ya, sambil kita tadi teman-teman Islam mungkin mau memperdalam literasinya, silakan. Ini tadi ada 2 orang Kristen yang menjelaskan tentang ini loh, di Perjanjian Lama jelas. Ya, makna korban itu bukan cuma melaksanakan perintah, tetapi ada maknanya korban itu untuk apa gitu. Pak Edo, tadi saya belum dijawab tuh sama mereka. Ya nanti Pak Maiwe nggak apa, karena udah terlanjur ini memparalel ke kita. Ya, kabur lagi tuh nanti Pak. Enggak, nanti saya ingetin. Ulangin lagi. Ya, apa yang mau kalian tanyakan nih dari penjelasan 2 orang Kristen itu? Sebentar dulu Bro Edo, biar jelas rekonstruksinya. Ini saya dapat ayat ini, Al-Kausar ayat 2. Oh, kembali ke Islam. Ya udah, ya ini ditahan dulu. Biar mempertegas, ya. Ada 2 ayat saya bawakan ya, boleh ya? Al-Kausar ayat 2 aja. Ayat 2. Ya. Jadi di sini dijelaskan, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Oke, itu perintahnya kan. Terus di ini setelah itu perintahnya kan. Setelah itu di surat 22 Bro Edo, di surat 22 ayat 35, 34 dan 35. Cukup 2 aja dulu ya. Pusing juga cari-cari apa ayat. Ini persepsinya di sini nih, mindsetnya ini. Bagi setiap umat telah kami syariat penyembelihan dalam kurban korban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkannya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, Maha berserah diri pada sampai kabar gembira pada orang-orang yang rendah hati. Nah, jadi terus coba dari 34 ada enggak? 34. Ini 34. Oh, 35. Ada dia. Sebentar. Yang mana ya? Oh, salah. Sorry. Ini yang kedua ya. Yang pertama tadi sorry Bro. Maaf. Yang tadi yang Al-Kausar tadi 108 tadi sorry. Ya. Ayat 1 sampai 2 ternyata. Al-Kausar ayat 108. 37 ya? 108. Surat berapa sih? Surat 108. Jauh. Oh, nah ya 108. Nah, dari ayat 1. Ini persepsi awalnya. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Artinya apa? Artinya mindsetnya ini, kita di dunia ini diberikan nikmat yang banyak oleh Allah gitu.
Jadi mindset kami itu hidup di dunia kami diberikan nikmat yang banyak, maka berkorbanlah atas sebagian nikmat yang telah Allah berikan kepadamu itu. Gitulah kira-kira kan. Jadi kami tidak hidup di atas tanah yang dikutuk gitu. Ini maaf ya. Tapi kami hidup di atas tanah yang diberikan nikmat yang banyak. Itulah persepsi awalnya gitu. Mindsetnya. Oke, lanjut. Nah, kalau begini, kita sebagai umat Kristen juga pasti menghargai keyakinan saudara karena dari kitab saudara. Tapi justru tadi penjelasan awalnya sampai muter sono, muter sini katanya ngikutin Ibrahim. Makanya saya kurang setuju di sana, makanya saya keluarkan sedikit kritikan. Kalau begini, ya berarti dengan keyakinan sesuai dengan keyakinan situ, ya silakan. Itu nggak masalah. Ya. Berarti ada 2 poin bagus ini. Jangan mengikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak bisa, nggak memenuhi kriteria yang tadi disampaikan tadi. Betul. Jadi ini teman-teman muslim ya, saya ingatkan, remind lagi bahwa ada 2 poin menarik nih yang belum kalian jawab ya, respon, bahwa yang tadi Pak Maiwe mengatakan ya, bahwa loh kalau mau mengikuti Abraham ya mekanismenya harus sama, kondisinya juga harus sama. Ada satu perintah khusus diuji, baru nanti ada penggantinya yaitu korban. Terus yang kedua tadi Pak Tanpa Rajuni juga mengatakan loh ternyata tidak terlalu berhubungan dengan milah Ibrahim, ini hanya masalah bersyukur atas nikmat Allah gitu. Terus yang mana yang mau ditekankan, milah Ibrahim atau milah nikmat Allah, ya. Tadi kata dan sebagainya. Oke. Sebenarnya penekanan sebenarnya paralel sebenarnya ini. Paralelnya ini klaim ya. Paralelnya kan di ayat yang kedua ya, ayat Al-Kausar itu kan udah dijelaskan, telah kami syariatkan kepada umat-umat sebelummu berkorban, kan udah ditampilkan tadi kan. Nah, itulah dalilnya itu menurut. Jadi bukan kami aja sebenarnya yang disuruh berkorban, umat-umat sebelum kami pun disuruh berkorban gitu. Itulah itu dari kok. Ya, boleh aku tambahkan sedikit bro ya, tapi jangan tersinggung ya. Jadi kalau misalkan melalui pemikiran kritis saya pribadi, nggak mewakili siapa-siapa ya. Kalau misalkan dibilangkan tadi seperti petunjuk langit ngomong begitu, sedang berarti bermasalah yang wahyunya gitu loh. Wahyunya Allah kepada Israel seperti A. Wahyunya Allah kepada situ B, beda. Karena kenapa? Yang A tadi sendiri juga sudah nggak bisa melaksanakan ibadah kurban tersebut. Begitu kawan. Karena banyak kriteria yang mesti dipenuhinya gitu loh. Sedangkan berarti kurang lebih 3.200 tahun sesudahnya, masa kalau misalkan dibilang wahyunya dari Allah yang sama, ya kan, karena disuruh ngikutin kan, begitu berarti dari Allah yang sama dong, nggak mungkin Allah yang berbeda. Tapi masa nggak tahu perintah yang diturunkan sebelumnya 3.000-an tahun sebelumnya itu bermasalah. Jadi subpremisnya keganjel di kaki meja, entahkah Allahnya yang berbeda, entahkah ayatnya yang berbeda. Gitu, itu maaf gitu aja sih. Ya, ini memang begitu. Harus. Ya, jadi memang ini ya esensinya kami kalau tata caranya itu hanya hak prerogatif ya, kami tidak hak prerogatif Tuhan ya, Tuhan semesta alam. Tapi esensinya itu kami dapat, esensinya apa? Perintah berkorban itu yang sama gitu, esensinya aja yang sama. Tata caranya itu ya itu sesuai umat. Nah, itu hak prerogatif Tuhan lah kan gitu. Tapi bagaimana bisa berbeda kan gitu pertanyaan bro kan, masa di Ibrahim atau di Musa di Israel Yahudi beda cara kan tata caranya berbeda, tapi kan ada perintah di situ kan. Nah perintahnya kan berkorban meskipun tata caranya berbeda, tapi bukan di situ yang kami ambil benang merah persamaannya. Persamaan benang merahnya adalah sebuah perintah berkorban gitu. Pak Langit, itu Al-Kausar 2 itu berbicara bukan mengenai korban hewan, Pak. Itu berkorbanlah yang bagi orang yang mandul, Pak. Bapak dapat ayat ini untuk berkorban hewan dari siapa? Siapa ngajar Bapak nih? Enggak, di tafsiran memang seperti itu. Ini saya buka tafsiran Kemenak ya.
tafsiran Kemenaknya emang seperti itu, Bro Joker. Ini ayat ini Quran Kemenak ya. Kita lihat tafsirnya, tafsir Tahlili ya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar mengerjakan sholat dan menyembelih hewan kurban karena Allah semata. Tuh. Di tafsir Wajis juga sama. Dan berkorban demi Allah dengan menyembelih hewan sebagai ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jadi memang tadi udah ini sebenarnya sudah diskusinya sudah nyambung ya antara pertanyaan dengan jawaban, dan premis-premis teologis yang mereka bangun juga sebenarnya sudah nyambung. Di sini makin jelas perbedaannya antara Kristen dengan Islam gitu aja. Tapi kok asbabul nuzulnya beda ya, Bro? Oh, tadi dari asbabun nuzul ya. Oh, asbabun nuzul saya belum tahu. Asbabul nuzulnya cerita tentang orang yang mandul yang disuruh berkorban demi Tuhannya, demi Allah itu. Kok bisa ya? Apa, supaya mendapat keturunan gitu ya? Salah aja. Kalau kami diperintahkan Tuhan semesta alam, yang kami laksanakan gitu. Saya makanya asbabun nuzul dulu ya. Nah, coba. Saya buka ya, bentar ya. Saya ada asbabun nuzul nih, cuma saya jarang buka. Nah, ini cam nih. Ya, saya putar kameranya nih. Ini ya, bukunya ya. Sah ya. Oke, sah. Kita buka ya. Ya, silakan lah, sambil saya buka ngobrol apa. Al-Kautsar. Coba saya buka yang saya punya dulu, boleh nggak, Bro? Ya, nggak apa-apa. Yang aplikasi juga boleh. Oke, coba buka dulu ya. Saya sih pakai Al-Tafsir sih, altafsir.com. Ya, kalau ini kan terbitan dari penerbit Islam ya. Surat ini diturunkan tentang dia bertemu Rasulullah, bla bla bla. Ini baca aja deh. Tentang seorang laki-laki mandul nih. Gak ada soal Quran, kurban. Kurban hati ada ya di bawah. Kurban hati itu korban lu, Bro. Korban perasaan. Iya, beda ya, beda. Nggak tahu kenapa nih. Ini ayatnya sama nih. Persis ini ya, ayat selanjutnya, Bro. Ini kan yang untuk sesungguhnya kami telah memberi kamu kenikmatan kan, maksudnya. Pasti ayat selanjutnya coba. Enggak, ini cuma 3 ayat ya kalau nggak salah ya. Oh, cuman itu aja berarti. Dirangkum jadi satu berarti langsung ya. 3 ayat. Aku mau ngomong, ntar takutnya tendensi. Jadi makna kurban itu dalam hal Islam hanya perintah aja. Makna nggak ada. Sama seperti menyuruh anak saya, belikan dulu rokok. Apa makna beli rokok, Pak? Nggak ada. Perintah aja. Beli rokok ke sana. Nggak ada maksud lain. Nih. Iya itu. Ini asbabun nuzulnya. Ayat kedua, Bro, bukan ayat ketiga. Ini ayat ketiga nih. Ayat ke 2. Itu tadi ayat ketiga. Nggak ada. Itu ayat tersebut turun pada hari ayat perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasulullah didatangi Jibril berkata, berkurbanlah dan kembalilah. Beliau kemudian berdiri dan berkhutbah. Semuanya khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya beliau salat 2 rakaat. Setelah itu beliau menuju ke arah hewan-hewan kurban. Oh. Oke, jadi mungkin begini aja ya. Kenapa? Apa maknanya? Ya,
jika kamu merasa dapat nikmat yang banyak, maka berkorbanlah, kan itu. Al-Kautsar ayat pertama itu kan udah jelas. Tuhanmu telah memberimu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat, berkorbanlah. Jika merasa kamu telah diberi nikmat yang banyak, ya berkorbanlah gitu. Tapi kalau nggak merasa ya terserah mau berkorban apa enggak, kan gitu. Itulah tujuannya gitu. Penanaman mindset. Versi Tuhan Allah dengan Tuhan El ya, yang datang kepada Musa, beda ya. Ini kalau yang ini saya bisa ini enggak? Boleh ngomong enggak? Halo. Boleh ngomong, silakan ngomong. Iya. Jadi gini, Pak. Ini kembali lagi ke makna dari ketaatan Abraham itu, Pak. Ketaatan itu sehubungan dengan, boleh dibilang, korbannya Abraham adalah anaknya. Kan dikonotasikan, dikorelasikan dengan istilah ketaatan, Pak. Apa nilai di situ, Pak? Sehingga makna korban yang Bapak maksud itu menunjukkan nilai ketaatan gitu, Pak. Sehingga dengan demikian Allah Bapa tuh memberikan kenikmatan besar. Harusnya kan ada unsur itu gitu. Tapi kalau gitu dilepas konteksnya, maka istilah korban ini jadi sempit gitu, Pak. Jadi maknanya tuh karena yang dikorbankan Abraham tuh anak loh, Pak. Ibrahim tuh anak loh. Jadi itu sesuatu yang nilainya yang nggak bisa diukur dengan hanya Bapak punya uang nih, Bapak punya duit nih, Bapak orang kaya atau siapapun yang bisa membeli binatang itu untuk berkorban. Saya pikir tuh nilainya itu tidak senilai yang Abraham maksud gitu. Ya, nilai pengorbanan Abraham itu terhadap anaknya yang mau dikorbankan itu kan hatinya itu luar biasa, Pak. Nilainya seperti itukah atau bukan gitu? Atau biasa saja, biasa korban saya korban apalah namanya cangkul gitu biarlah untuk itu, atau korban duit lah. Itu kan nilainya apa sama dengan nilai Abraham itu, Pak? Ya tentu tidak ya. Seorang nabi itu kan ulul azmi ya. Seorang nabi dan rasul itu sebagai contoh kan gitu. Nah, bagi Ibrahim kan sudah diberi nikmat tuh, yang udah berapa puluh tahun dia tidak punya anak, dikasih anak. Yang ngasih ya Allah, yang ngasih ya Tuhan kan yang ngasih kan. Disuruh korban lagi kan gitu. Memang ya itu kan nilainya lain loh, Pak. Saya esensi ya, nilai pengorbanan itu luar biasa, Pak. Tapi ya, apakah itu ya nilainya itu, Pak? Nilai ketaatan Abraham itu bagaimana Bapak mengkorelasikan atau menafsirkan atau mewejawantakan dalam kehidupan Bapak gitu, kehidupan umat Islam gitu? Apa ada hubungannya? Yang kalau itu mah biasa gitu, Pak. Jangankan Bapak ya, apakah korban-korban itu yang lain, misalnya jangankan agama Islam, agama Buddha, Hindu juga melakukan hal yang sama gitu, Pak. Kalau masalah iman jangan cerita, Pak. Tapi nilainya itu bagaimana gitu? Bahkan dia bisa lebih daripada apa yang dilakukan oleh kalangan Bapak gitu. Maksud saya, ya, ambillah nilainya itu gitu. Ya, betul. Silakan, betul Pak. Juga, betul. Ya, betul. Itu sangat luar biasa itu kan. Udah berapa tahun nggak punya anak ya kan, terus punya anak disuruh dikorbankan lagi, apa Anda tersiksa batin itu kan, satu-satunya anak. Kita aja anak dua umpamanya kan dikorban, satu mungkin nggak mau kan. Bro, untuk dirimu bro, bukan hanya Abraham saja. Iya, ya itulah. Untuk dirimu itu kan hanya amal ya, hanya karena mengikuti perintah. Jadi levelnya itu masih di bawah sekali gitu loh. Untuk diri itu. Oke, ya. Untuk diri kita ini. Jadi kalau level untuk mengorbankan dirimu, levelnya surga. Paham nggak maksudnya saya? Ya. Kalau kau hanya mengorbankan hewan, kau hanya mendapatkan amal. Tapi kalau kau mengorbankan dirimu, kau mendapatkan surga. Ajaranmu kan seperti itu. Maka itu
berbolak-balik gitu loh, paham nggak? Jadi gini bro, oke bro. Jadi maknanya sebenarnya makna intinya mindset ya, maksudnya kesadaran gitu, biar kesadaran mindset umat Islam bahwa ketika dia berkorban, meskipun korban itu sebenarnya itu orang juga gitu, siapa lagi kan gitu. Nah, jadi kesadaran bahwa kami ini diberi nikmat yang banyak, meskipun ya susah-susah sedikit ya biasalah kan. Tapi dengan begitu, dengan meskipun dengan kenyataan kami susah, tapi mindsetnya itu berkah yang banyak gitu. Meskipun dalam kenyataan uang susah gitu kan, dalam fakta. Tapi di dalam spiritualitas, dalam mindset gitu, dalam pikiran, kita berkorban itu seolah-olah kita ini diberi berkah yang banyak, terus kita berkorban gitu. Nah itu aja sebenarnya apanya. Tapi itu nggak bisa masukkan kamu ke dalam surga kan? Nggak bisa kan? Yang namanya berkorban itu berarti melawan kenikmatan, Mas Petunjuk Langit. Jadi logikanya salah menurut saya kalau berkorban. Gini ya, kalau berkorban itu artinya kan apa ya? Kita ini merasakan tidak nikmat. Paham enggak? Kenikmatan kita ini dalam tanda kutip harus dikorbankan. Loh, orang kaya hartanya 1 miliar, korbannya cuma 1 ekor sapi. Terus habis itu dia masih bisa jalan-jalan ke luar negeri. Lalu apa yang dikorbankan? Itu kan simbolis saja. Gitu loh. Makanya Ibrahim Anda itu kan dituntut mengorbankan anaknya yang satu-satunya gitu ya, seperti itu. Berarti ada hal yang memang sangat berharga harus dia korbankan. Demi apa? Demi supaya dia bisa taat pada Allah. Kan kayak gitu. Oh, ternyata ketaatannya itu harus dibayar mahal. Dia rela lebih memilih taat daripada memilih anaknya hidup. Berarti kan tidak nikmat. Mengorbankan kenikmatan. Bukan mengucap syukur atas nikmat. Ini kan 2 konsep berbeda ketika Nabi Anda itu disuruh untuk berkorban karena sudah diberikan nikmat. Kalau Abraham kan tidak. Kenikmatannya itu harus dikorbankan untuk demi taat kepada Allah. Kan gitu bro. Kontradiksi sih menurut saya. Jadi kita sekarang ini apa penjelasan dari Muslim, kita nggak mendapat esensinya gitu. Gitu Pak. Jadi sampai sekarang saya belum dapat esensinya. Arti dari apa yang dia lakukan, mewejawantakan dari kisah Ibrahim itu nggak menurut saya sih nggak ada korelasinya gitu Pak. Sepertinya Pak Petunjuk Langit ini sudah ditinggalkan oleh teman-temannya yang tidak mau berkorban, yaitu Pak Munir dan Pak Fandi. Kasihan ya. Tadinya singa mengaum menjadi kucing ompong. Ya, kita berikan apresiasi kepada Pak Petunjuk Langit. Nah, dia tapi kalau pemahamanku tadi bener enggak? Jadi mereka ada Pak Bintang di sini. Enggak ada, Bro. Ya, jadi anggaplah saya Muslim, Bro. Silakan. Iya, jadi pemahamannya itu bahwa milah Ibrahim itu ya perintah aja. Nggak ada makna. Kayak tadi aku contohkan, anakku tak suruh beli rokok. Apa maksudnya beli rokok? Nggak ada, beli rokok aja. Jadi perintah. Jadi Tuhan nggak punya makna apa-apa tentang apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan. Menurut aku ya, nggak tahu lah ngomongnya bahasanya apa. Ini dalil terakhir yang dijelaskan oleh si Petunjuk Langit itu di Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Intinya, karena sudah diberi kenikmatan, maka laksanakan sholat dan berkorbanlah. Gitu kan? Jadi, karena sudah diberi kenikmatan, gitu. Tapi entah ini mengorbankan kenikmatan atau bagaimana, karena yang di kisah Ibrahimnya dia, itu benar-benar dituntut untuk mengorbankan kenikmatannya, gitu. Anaknya satu-satunya dikorbankan.
menurut saya ini bertolak belakang nih. Ya memang Al-Quran tidak menjelaskannya seperti Taurat menjelaskan. Kalau dia ambil contoh yang si Habil itu tadi, pokoknya hilang penjelasan lah tentang kurban. Karena kurban dari Musa itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Cuma Taurat sendiri yang bisa menjelaskan. Makanya mereka hanya mengikuti saja milah Ibrahim, tradisi-tradisi tanpa penjelasan lebih lanjut. Karena memang pada saat di Mesir pun hanya menyuruh untuk berkorban Paskah. Kamu harus menuruti perkataanku tentang kurban Paskah. Darahnya itu harus dioleskan ke ambang pintu. Dijelaskan di situ. Jikalau itu dilakukan, maka malaikat maut akan melewati rumah-rumah kalian. Hanya begitu saja. Tanpa penjelasannya lebih. Baru penjelasan lebih itu pada saat setelah di Gunung Sinai. Itu baru penjelasan, kurban itu hewan itu, darah hewan itu untuk penebusan dosa gitu. Ya, Jason. Jadi kita juga nggak bisa bayangkan bagaimana korban si Ibrahim ini ya sebenarnya nggak korban untuk kambing, tapi dia korban untuk anak, gitu kan? Tadi saya mau ngomong apa nih? Agak panjang Pak Jason. Prinsipnya gini deh, apa yang dilakukan oleh Kain dan Habil itu, kalau hanya istilah kata korban, ya kan? Kita nggak melihat korban apa. Jadi korban sesuatu yang dikorbankan Habil dan Adam itu apa korban ketaatan, ya kan? Dia kan biasa mengembalakan, ya kan? Dia biasa mempersembahkan, ya kan? Apa nilai korban di situ gitu? Kalau itu dikaitkan dengan Ibrahim, ternyata nggak ada hubungannya. Kita menjelaskan kalau Torah itu ya tentang langit itu hanya mengambil istilah kata korban, tapi sebenarnya ada korelasinya dengan apa yang dilakukan Abraham. Itu kan persembahan yang biasa dia lakukan. Jadi nggak ada istilahnya ada hubungan dengan itu gitu. Itu ada ucapan syukur. Karena ya. memang mengagungkan. Ketika Kain dan Habil kan dia juga mengorbankan kan hartanya. Harta Kain kan dikorbankan juga berupa tanaman kan. Dia kutip lagi di Kautsar. Apalagi gitu. Itu kan nggak ada kaitannya gitu. Jadi kalau dia kutip apa nggak ada kaitannya. Jadi saya pikir ya kita tidak akan mendapatkan jawabannya. Itu jadi PR lah sama mereka. Silakan. Kalau mereka bisa menjelaskan nanti. Mereka tidak akan mendapatkan jawabannya kalau mengandalkan, maaf kata ya, Al-Quran. Karena makna kurban itu baru pada kitab Torah, baru dijelaskan itu secara detail ya ini. Karena memang kurban itu sudah pada zaman Adam, itu ketika Adam itu dan Hawa itu telanjang, maka Tuhan mengorbankan hewan untuk jadi pakaian mereka. Itu dilanjutkan kepada anak-anaknya. Saya yakin ya, bahwa pemaknaan itu sudah dijelaskan kepada anak-anak Adam bahwa Tuhan itu lebih menyukai untuk menutupi kesalahan mereka. Ya, makanya darah hewan itu, kurban itu dilakukan oleh Habil. Walaupun Kain melakukannya, saya nggak tahu apakah Kain itu sengaja untuk melawan yang biasa dilakukan oleh bapaknya gitu ya, Adam. Jadi memang kalau kita hubungkan dengan Alkitab, Kejadian sampai Perjanjian Lama dan sebagainya,